Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakadi Amin Sada. Salam buat Bung Ade Ormando. Tentunya dia masih ingat dengan saya. Waktu itu mungkin 2017 atau 2016 saya pernah bertemu dalam rangka perkataan Ade Armando yang mengatakan bahwa ajan itu tidak suci. Ya, bertemu dalam rangka tabayun lah gitu, kita sesama muslim untuk saling mengingatkan gitu. Saling menasihati gitu. Saya ingin ketemu oleh dia di mana saja, tapi dia memilih tempatnya di Polres Jakarta Timur dan saya ikuti. Pertama dia bicara dengan saya adalah, "Bang, bahwa istri saya khawatir saya ketemu dengan abang sebagai jawara." Saya bilang, "Jangan takut. Kalau memang di situ benar, saya juga galak jadi orang." Ya kan? Nah, makanya jadi orang itu jangan cuma mikirkan diri sendiri, tapi pikirin keluarga. Saya bilang, kan gue dosa banget kalau sampai istri lu jadi janda, anak lu jadi yatim. Itu. Dan lu sendiri terus mencemooh agama lu sendiri. Ini gak bener. Ya terserah lu mau minta maaf, syukur kayak udah. Ya enggak? Kalau gua udah nasihatin dalam hukum, kalau nanti lu macam-macam lagi, lalu gua pukul atau gua hajar, ya mungkin setahun lah hukumannya dipotong. Ya enggak, 4 bulan, tinggal 8 bulan. Tapi kalau langsung gua pukul tanpa gua nasihati, mungkin bisa jadi 2 tahun. Paham kan lo? Apa dibilang, ya bang saya paham. Iya, makanya jadi orang tuh ya jangan terus mencemooh agama, apalagi agama sendiri. Mungkin ya sebelum sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh saya, makanya terjadi. Nah mungkin ini adalah tangan-tangan Tuhan, tidak harus mengotori tangan saya ya. Kudu sadar lo adek ya, sadar ya. Jangan katanya semakin gila, emang udah gila lo. Makin gila silakan aja, gila lu lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Benarkah Ade Armando ini merupakan penista agama? Seperti yang dituduhkan para kadrun. Bahkan tidak hanya Ade Armando yang dituduh sebagai penista agama. Denny Siregar dituduh sebagai penista agama. Abu Janda dituduh sebagai penista agama. Pak Dudung dituduh sebagai penista agama. Gus Yakut dituduh sebagai penista agama. Habib Kribo, Gus Arya dituduh sebagai penista agama. Maka jawaban saya, bukan bro. Mereka bukan penista agama. Kenapa saya katakan mereka bukan penista agama? Karena yang berhak menjustis, memberikan keputusan seseorang menista agama atau enggak, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, yang berhak menjustis, memponis seseorang menista agama atau enggak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau ada yang berani mengambil hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti mereka itu adalah musuh Allah. Yang berhak menjustis memponis seseorang munafik hanya Allah. Yang berhak menjustis memponis seseorang kafir, fasik, menista agama hanya Allah. Bukan kadrun, bukan ulama kadrun. Tidak ada hak dari kadrun untuk memponis manusia, karena mereka bukan Allah. Tidak ada hak ulama kadrun memponis manusia, karena mereka bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi kalau ada kadrun yang memponis Ade Armando sebagai penista agama, dia adalah musuh Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, seolah-olah mereka paling bersih, seolah-olah mereka paling benar, menganggap orang lain munafik, kafir, nista agama. Allah balas tipuan mereka dengan menampakkan kejahatan mereka, menampakkan kemunafikan mereka, menampakkan kebohongan mereka. Allah jengkel kepada mereka, mengambil hak Allah. Mereka menipu Allah dan orang beriman. Allah balas tipuan mereka, membongkar kebusukan-kebusukan mereka, pelan tapi pasti. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit. Allah tambahkan penyakitnya sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta. Mengatakan Ade Armando sebagai penista agama adalah kedustaan yang nyata. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, saya kira ini cuma strategi politik saja. Karena strategi menjustis seseorang, memponis seseorang, menjustis memponis lawan politik sebagai penista agama adalah strategi yang sudah berhasil menggulingkan seseorang atau kelompok yang dianggap musuh politik. Strategi menjustis memponis seseorang sebagai penista agama sudah berhasil menjatuhkan Ahok, menghinakan Ahok, menggulingkan Ahok, bahkan memenjarakan Ahok di tahun 2017, sehingga Anies Baswedan ini bisa lenggang dengan mudah masuk ke Istana DKI Jakarta, Istana Gubernur DKI Jakarta. Karena cuma ini satu-satunya cara dan yang terbaik. Makanya strategi ini berulang kali dipakai, berulang kali dilakukan. Tetapi bro, gagal maning, dan gagal maning. Kenapa gagal? Ya karena zaman sudah berubah. Rakyat sudah semakin cerdas. Pemerintah sudah semakin paham. Ulama sudah semakin mengerti bahwa strategi menjudge seseorang sebagai penista agama adalah cuma strategi politik. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita bisa menemukan jejak digital yang
sangat banyak dan sangat mudah. Keberhasilan strategi ini, meskipun gagal maning berulang kali, terus diupayakan sampai sekarang. Perjuangan mereka tidak pernah berhenti. Strategi ini sekarang dipakai untuk menjatuhkan Jokowi. Makanya banyak para pejuang NKRI yang dituduh sebagai penista agama. Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, Pak Dudung, malahan polisi yang menembak para teroris di kilometer 50, Gus Arya, Habib Kiribo, bahkan mungkin saya juga dianggap sebagai penista agama. Kasihan banget bro, mereka nggak punya strategi yang lain selain strategi menuduh orang lain lawan politik sebagai penista agama. Mereka nggak punya kebaikan, mereka nggak punya prestasi. Akhirnya bukan rasa yang dimunculkan, bukan prestasi yang dimunculkan, malah sara yang dimunculkan. Kasus pengeroyokan Ade Armando itu adalah sebuah blunder yang sangat kita tidak sangka-sangka, bro. Ya ini menandakan bahwa mereka ini sudah stres, sudah buntu. Ketika cara halus tidak bisa dilakukan, maka dipakailah cara makhluk halus. Cara halus tidak bisa dilakukan, selalu gagal maning, dan gagal maning. Menuduh penistaan agama kepada lawan politik, gagal lagi, dan gagal lagi. Maka sekarang cara yang dilakukan oleh mereka, para kadrun, ulama kadrun, politikus kadrun, mereka tidak lagi melakukan cara halus, tetapi cara makhluk halus. Dalam politik, ini adalah sebuah bom atom yang menghancurkan mereka. Mereka sedang membunuh diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mayoritas manusia secara hati nurani itu benci dengan yang namanya kejahatan, penindasan, menghakimi orang lain, apalagi pengeroyokan. Benci. Saya yakin rakyat Indonesia sudah mulai berbondong-bondong. Karena sudah tahu siapa bajingan, siapa pahlawan. Penistaan agama cuma isu politik, cuma strategi politik. Dan saya pastikan di 2024 akan gagal total. Perhatikan saja orang-orang yang selalu teriak-teriak penista agama, pelan tapi pasti akan kekurangan dukungan. Dan mereka akan hancur dengan sendirinya. Wa quza al-haq wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Orang baik pasti menang, orang jahat pasti hancur. Dan kalian bisa melihat siapa pihak yang baik, siapa pihak yang jahat. Ketika ada seseorang dikeroyok oleh puluhan orang yang hampir saja merenggut nyawanya, mereka bukannya timbul rasa iba, malah terkesan mendukung kepada aksi pengeroyokan kepada Ade Armando. Malah bahagia, malah seperti bucat bisul gitu, bisulnya bucat, pecah bisul. Bahagia banget. Bukannya sadar, malah tambah edan. Bukannya eling, malah tambah sinting. Sampai itu dipapar bro, foto-foto. Orang-orang yang mereka sangkakan penista agama dipapar, dipapang, dipampang. Kalau sekarang Ade Armando sudah dieksekusi, tunggu yang lainnya. Hei para penista agama. Wah. Pikir mereka ini, apa yang dilakukan oleh mereka ini benar gitu. Tapi mereka itu sudah blunder bro. Karena kata Allah, ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Video barusan itu pembelaan kepada aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh para pendukung Anies Baswedan kepada Ade Armando. Tahu saya bro, hampir semuanya itu ya puas ketika Ade Armando dikeroyok, dihabisi. Tidak ada perasaan iba dari mereka. Mereka puas. Bahkan mungkin teman-teman Ade Armando sekarang sudah mulai diburu. Itulah orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan berdakwah.
Banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang terganggu, akhirnya diburu dan dibunuh. Sehingga terkenal dengan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena orang baik dibunuh dan diburu, diburu dan dibunuh. Kelakuan mereka-mereka ini yang katanya sok Islam, sok benar, sok merasa paling bersih, sok merasa paling benar. Mereka nggak sadar kalau kita buka riwayat Islam, sejarah Islam, kelakuan mereka ini adalah kelakuan musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Ketika akal waras sudah hilang, maka muncul sifat binatang, memburu dan membunuh. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dalam demokrasi perbedaan pendapat wajar. Tapi mereka bukan sedang berdemokrasi. Mereka sedang berdemonstrasi, menampilkan bahwa mereka ini kuat, mereka ini hebat, mereka inilah yang pantas berkuasa di negeri ini. Karena merasa kuat, merasa hebat, akhirnya mereka menggunakan kekuatan dan kehebatan mereka untuk membungkam orang-orang yang berbeda paham. Ketika akal waras sudah tidak bisa dilakukan lagi, dipakai lagi, maka mereka melakukan cara-cara yang tidak waras dengan membunuh dan memburu, dan membunuh orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Inilah yang saya sebut manusia-manusia edan di zaman edan. Penampilan kayak Islam, jeroannya setan. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Dengan tampilan mereka, dengan omongan mereka. Padahal jeroannya itu lebih iblis daripada iblis, lebih setan daripada setan, lebih binatang daripada binatang. Makanya ketika Allah ngobrol dengan para malaikat, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei para malaikat, aku akan menciptakan seorang pemimpin di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Buat apa engkau ciptakan manusia ya Allah yang akan bikin kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini? Tidakkah cukup kami berzikir, mensucikan, menyembah? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tidak akan tahu apa yang aku pikirkan, kata Allah. Lihat saja nanti. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan sesuatu yang berpasang-pasangan. Ada orang baik, ada orang jahat. Dalam diri manusia pun ada diri yang baik, ada diri yang jahat. Ada sifat baik, ada sifat jahat. Maka kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang baik akan kami kasih kebaikan dengan berlipat ganda. Kami kasih hadiah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang yang jahat akan kami hancurkan. Akan kami kasih hadiah yang menghinakan, yang merendahkan, yang menghancurkan. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Itulah sekelumit cerita perdebatan antara Allah dengan malaikat tentang kita sebagai anak cucu Adam. Kalian punya akal, pakailah akal untuk menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Untuk memilah dan memilih mana orang baik, mana orang jahat. Karena Al-Quran diturunkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, juga sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah semua perkara sesuai dengan Al-Quran, jangan pakai hawa nafsu. Perhatikan, mereka mengeroyok Ade Armando itu sudah memakai hawa nafsu, tidak menjadikan Al-Quran sebagai tujuan hati, pikiran, lisan, dan perbuatan. Artinya, mereka yang selama ini merasa Islam, paling benar, paling suci, kini terbongkar, kini terlihat, kini terbukti. Siapa yang bajingan, siapa yang pahlawan. Santi Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sebenarnya selesai kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, kapan gitu loh. Oh selesai, jutaan orang turun semuanya itu ya. Hak
Habib Rizik juga punya kapasitas perintah FPI, kepung DPR. Selesai. Saya sudah, tapi kan saya jujur, tahu diri, nggak banyak masa saya.